Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobatku semuanya, pemirsa Warisan Berkah dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dengan channelnya Warisan Berkah. Salam kepada teman-teman dan sobat-sobatku semuanya yang telah mendukung channelnya Warisan Berkah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini yang cuacanya ini agak mendung, Warisan Berkah masih diberikan nikmat sehat, sebuah nikmat yang sangat berharga sekali yang patut kita syukuri. Dengan kenikmatan itulah kita berusaha mensyukurinya, menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Nah guys, kali ini Warisan Berkah akan mengajak teman-teman untuk menelusuri suku anak rimba guys ini. Di sini tepatnya itu di daerah perkebunan plasma di Blok 8. Di sini perkebunan plasma milik warga Ekstramigasi Tamulu Merangin Jambi. Dan ini merupakan video kelanjutan dari part 1 datangan Warisan Berkah yang dikawal oleh anak-anak suku anak rimba. Dan kali ini teman-teman saya ajak untuk melihat, mengintip kegiatan aktivitas di camp ini. Dan juga nanti kita lihat, kita tanyakan bagaimana cara bertahan hidup di hutan dan perkebunan sawit di saat cuaca yang sedang ekstrim ini di camp yang terbuka. Nah, apa rahasianya supaya tidak digigit nyamuk dan agar tidak gampang masuk angin? Penasaran? Simak terus, pantengin terus video ini sampai habis agar tidak gagal paham dalam melihat videonya. Let's go. Nah oke guys, ini saya sudah berada di lokasi perkebunan sawit plasma ini guys ini. Nah, tepatnya ini di Blok 8 Desa Bunga Antoy, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin Jambi. Dan ini merupakan perkebunan plasma dari dulunya mengikuti Ekstramigasi Tamulu Merangin Jambi SPB. Nah, gimana kegiatan di pagi hari ini? Ini karena malam tadi sempat diguyur hujan dan pagi hari ini saudara kita suku anak rimba ini aktivitasnya apa saja dan sedang apa di sini? Nanti kita akan telusuri lebih dekat lagi. Oke. Nah oke guys, ini kita lihat suasana di pagi hari ini di perkebunan sawit plasma ini guys ini. Saudara kita suku anak rimba ini pagi hari ini guys ini. Cuaca hari ini mendung putih dan malam tadi sempat hujan Pak ya. Sempat hujan, jadi mungkin kegiatan masaknya ini mungkin pagi hari ini berkurang karena kayunya mungkin basah Pak ya. Basah. Pelepas sawit ya, adalah pelepas sawit itu guys itu. Cuman biasanya kalau hari terang kan masaknya itu semangat sekali kan, untuk apinya kan banyak. Nah ini kita lihat, ini pagi hari ini sudah banyak yang aktivitas keluar Pak ya? Ya keluar. Ya, keluar aktivitasnya itu mencari rezeki. Ya, ada yang berburu? Ya, bukan. Enggak. Itu mencari apa ini? Cabai. Oh, berbelanja. Belanjanya di pasar sana. Ya. Nah ini guys, ini karena pas ketepatan ini hari Minggu guys ini ya. Hari Minggu ini suku anak rimba ini keluar dulu ini karena ini kelihatannya agak sepi nih guys. Kemarin itu rame. Nah ini belanja dulu dan yang tinggal ini tinggal anak-anak dan apa itu mbak-mbak, ibu-ibu, bapak ini yang nunggu di sini. Nah ini termasuk ada berapa keluarga ini Pak? 6 keluarga, 6 keluarga nih. Berarti setiap satu camp ini satu keluarga. Satu camp. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang satu itu? Oh 7 camp tapi 6 keluarga. Dan sekitar ada berapa? Sekitar 30 orang. Perkenalkan dulu Pak, ini nama Bapak siapa ini? Perkenalan dulu Pak ini. Saya Temenggung Green yang tinggal di Bukit Suban. Temenggung Green.
Grip. Ya. Nah, Temung Grip yang tinggalnya di Bukit Suban. Ya. Di sana termasuk sudah punya rumah permanen apa? Ya, ada rumah bantuan lah Oh, pemerintah ya. dari sosial. Yang di Pasimpang Tugu Sapi itu. Ya, masuk. Tugu Sapi itu masuk itu ya. Itu berapa kilo Pak itu dari Tugu Sapi itu kira-kira? Kira-kira 1-2 kilo lah. 2 kilo masuk. Nah, inilah Simpang Tugu Sapi yang tepatnya ini berada di Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Nah, di Simpang Tugu Sapi inilah nanti kira-kira sekitar 2,5 kilo ke arah yang lurus itu menuju ke arah bukit itu nanti ada pemukiman suku anak rimba yang dulunya itu dibantu oleh pemerintah sekitar tahun 2006. Dan inilah suasananya, bentuk bangunannya yang umurnya itu kurang lebih ada 20 tahun. Dan secara kebetulan warisan berkah pas datang di perumahan suku anak rimba ini itu baru datang juga, itu udah habis dari Melangun. Dan ini Simpang Tugu Sapi yang untuk menuju ke arah Merangin, yang ke arah itu ke Kabupaten Merangin karena perbatasan dengan Sarolangun Kabupaten Merangin juga. Nah, inilah keadaan Tugu Sapinya di Desa Bukit Suban. Nah, yang ke arah itu, yang lurus itu ke arah pemukiman suku anak dalam. Inilah kegiatan pagi hari ini guys ini. Cuacanya di dalam seminggu ini sudah alhamdulillah sudah ada turun hujan. Yang kemarin itu di bulan Oktober itu sempat nggak turun hujan berapa, ada hampir 1 bulan dan terjadi kekeringan guys itu karena terik mataharinya itu sangat panas. Makanya saudara kita suku anak rimba ini kalau Melangun berpindah-pindah itu tempatnya di tempat di bawah kelapa sawit biar agak hawanya kan dingin sejuk Pak ya. Nah, inilah di bawah kelapa sawit ini itu hawanya sejuk. Kalau kita menempati di yang nggak ada pohonnya itu panas sekali. Makanya itu berpindah-pindah itu di tempat-tempat yang zaman dahulu, zaman belum ada perkebunan sawit ini, itu pindah-pindahnya dari hutan ke hutan Pak ya. Hutan satu ke hutan lain. Nah, itu disitulah, di situ ada rezeki, ada untuk penghidupannya, baik itu mencari rotan, terus mencari buru hewan ya Pak itu. Damar, itulah waktu zaman dulu, waktu masih banyak hutan, itu di hutan. Nah, itu banyak penghidupan di situ, banyak rezeki untuk mengais rezeki. Ada di hutan lindung, ada lindung, dan sekarang itu sudah tanamannya itu perkebunan sawit ini guys ini. Jadinya untuk penghidupan dari suku anak rimba yang dulunya itu di hutan itu sudah berkurang, dan sekarang itu Melangunnya itu berpindah dari kebun sawit yang satu ke kebun sawit yang lainnya itu Pak ya. Nah, inilah. Nah, kita lihat. Nah, inilah suasana di hari Minggu ini sedang Melangun. Sedang apa Bu? Sedang nyantai, masak. Oh, masak apa itu? Masak apa itu Bu? Nasi. Oh, nasi. Nah, ini lauknya nanti lauknya apa? Biawak. Biawak, mana biawaknya? Oh, mana ini biawaknya? Nah, ini Ibu ini sedang santai nih guys ini, menikmati hidup. Nah, santai sekali walaupun keadaannya itu sederhana, berkasur itu pelepah sawit. Nah, kasurnya itu pelepah sawit, bertikar ini seadanya, tapi kehidupannya nyaman sekali Bu ya. Nyantai, enjoy aja. Nah, inilah senyum-senyum. Lagi zaman dulu pakai gelogor, rumah kini hanya pakai ya seadanya lah. Di sini ada pelepah sawit ya pelepah sawit kan gitu. Biasanya kan itu ada pelepah sawit gini kan gitu. Nah, inilah aktivitas pagi hari ini guys ini. Mana? Wow, ini guys ini lauknya ini nanti ini nasinya.
Nah, ini lauknya itu lauk biawak. Biawak. Nah, nanti ini diapakan ini, Bu? Tembak dengan apa senapang angin. Enggak, ini nanti disayur, Disayur. dibakar apa gimana? Sayur. Giling cabai, diisi bawang, diisi minyak, kita nyayur. Nyayur. Oh, enggak direbus enggak. Enggak. Digoreng lah. Ya, digoreng. Soalnya kalau zaman dulu kebanyakan cuma direbus kan gitu. Dikasih garam baik lah. Kalau ini dikasih minyak. Ya, dikasih minyak, bawang, Nah. mungkin ngapo cabai. Ya inilah ini guys ini. Segala lengkap dah. Nah, inilah cara masaknya sekarang guys, ini sudah memakai bumbu-bumbu juga seperti kita di tahun era 80-an itu cara memasaknya itu hanya direbus, dicampur ubi dan garam. Dan sekarang cara memasaknya itu walaupun sederhana tapi sudah ada bumbu-bumbunya. Walaupun seadanya ini guys ini. Nah, ini adik-adik juga ini kelihatannya semangat seperti sekali. Sudah sekolah, Adik? Mulai. Enggak, ini sudah sekolah, Pak? Mulai sekolah. Mulai sekolah. Sekolahnya di SPI? Iya. Di SDI. Kelas berapa kamu? Ya, dia tidak melalui sekolah dia. Oh. Paket, Pak. Enggak, sekolahnya itu kan yang di SPI yang dekat jembatan itu kan? Bukan, itu lain. Lain itu. Ya, itu Yang apa? yang khusus sana istilahnya, yang arah-arah sana lah kan gitu. Kalau di SPI itu yang di sekolah umum itu apa dalamnya di sana ada? Itu sekolahnya ada anak unja yang mengajar di. Oh ya, yang itu ada unja dari Jambi itu. Oh, yang ngajar situ. Ya. Ada Jadi dari yang ini dia lewat paket. Oh ya, paket, belajar dari paket ya. Ya. Kalau sedang melangun macam ini dia tidak sekolah. Nah, ini guys, ini adik-adik ini ya sudah sekolah guys, itu sekolahnya secara apa itu waktu paketan ya, secara paketan itu gurunya dari universitas dari Unja guys, itu Universitas Jambi ya Pak ya. Yang sedang kuliah kerja nyata itu sambil belajarin anak-anak suku anak rimba ini guys ini. Karena penting sekali suku anak rimba ini juga harus ikut sekolah. Ya Pak, agar tidak seperti Bapak dulu sekolah apa enggak? Oh, kalau dulu enggak. Enggak, makanya ada niat itu adik-adik ini sekolah sampai tinggi, apa ada niat cita-cita itu? Iya, sudah banyak ya. Nah, sekolahnya sudah tinggi itu. setidaknya walau bapaknya itu enggak sekolah tapi anak-anaknya kelak ada yang jadi tentara. Ada polisi, ada tentara. Nah, iya itu kan cita-cita kan harus ada gitu supaya nanti tidak seperti bapaknya kan ini. Anaknya nanti penerusnya itu bisa merubah nasib. Nah, itu Bapak Nyurung itu kan sudah berhasil sukses itu Pak ya. Ya, itu sudah sukses. Tapi dia bukan karena dia sekolah, bukan. Bukan, Itu karena dia ketekunan ulet. ketekunan dia. Nah, ya ketekunan ulet aja kan itu. Kerajinan dia. Kerajinan, dan itu saya lihat itu menantunya itu ada yang dari Jawa, ya, ya. Ada yang dari Sunda, Iya, ada yang dari dusun, itu kan ada itu ya Pak. banyak. Ya, ini termasuk keluarga Bhinneka Tunggal Ika. Nyurung dan Pak Site itu dulu sudah kita videokan guys itu, yang dia juga sudah mualaf, sudah masuk Islam dia itu dulu. Saya sudah sempat ke sana, dan dia sudah sukses jadi juragan sawit. Mobilnya sudah banyak, rumahnya juga mewah. Nah, oke guys, langsung aja kita tanya apa rahasianya agar tidak gampang digigit nyamuk dan agar tidak masuk angin di cuaca ekstrim yang kadang hujannya itu deras sekali dan menempati gubuk-gubuk terbuka ini. Nah, mari kita tanyakan langsung kepada Bapak Temenggung Gripnya ini selaku ketua rombongan di saat melangun ini. Ini kalau angin itu enggak kena hujan, enggak kena hujan. Apa itu digigit nyamuk? Kalau digigit Sama aja ya. sama aja. Berarti sama aja dengan kita digigit nyamuk. Saya pikir ada penolaknya, itu ada. Penolaknya ya kelambun. No, enggak ada maksudnya ramuan yang diminum supaya apa itu nyamuk enggak mau, itu enggak ada ya Pak ya. Oh, berarti juga
masih seperti kita-kita ini, Ya, kalau sama. digigit nyamuk masih juga sakit. Ya, sama. Nah, inilah guys ini. Tapi kalau apa itu ramuan-ramuan lain supaya kita nggak gampang masuk angin itu, Itu ada. ada kan itu. Soalnya kan kalau nggak biasa, seperti orang kita ini nggak biasa tidur di sini kan gampang masuk angin. Ya, benar. Tapi kalau bapak-bapak ini kelihatannya padahal terbuka gini, kadang hujan, angin deras, itu jarang yang masuk angin Pak ya. Nggak ada. Nah itu rahasianya obatnya itu apa Pak itu? Itu kebiasaan. Oh udah kebiasaan, jadinya nggak ngonsumsi minuman yang pahit-pahit itu. Ya. Kalau dulu itu bilangnya apa itu pasak bumi. Ya, kalau misalnya demam, batuk, Oh, itu pasak bumi. pasak bumi. Tapi kalau istilahnya masuk angin karena kita kebiasaannya tidur di sini, jadinya sudah kebal hasilnya. Ya, sudah kebal. Nah, sudah kebal guys itu, tanpa harus setiap tidur itu minum ramuan enggak ya. Cuman kebiasaan. Tapi kalau ada orang demam itu masih memakai ramuan Ya, masih. seperti pasak bumi dan banyak lah ya, yang di sekitar hutan itu banyak obat kayak ya. Ya. Nah inilah guys, ini kehidupan suku anak rimba ini juga sebenarnya itu sama dengan kita, itu juga bisa kegigit nyamuk, nyamuk. Nah, cuman kalau ada demam itu yang masih banyak itu minuman ramuan-ramuan, nah kita bikin sendiri. Ramuan di hutan. Tapi sekarang kan sudah kadang sakit kita sudah dibawa ke rumah sakit kan, Ah, iya. karena sudah zamannya sudah berubah kan itu. Yang banyak kemarin juga itu di klinik itu juga kemarin ada suku anak rimba yang dibawa ke rumah sakit. Tapi ada juga ya para di rumah sakit balik ke tempatnya sehat. Sehat. Ada juga yang macam itu. Padahal di rumah sakit itu nggak sembuh. Ya, udah sembuh. Temuan kita pulang di sini, ibaratnya di itu malah sembuh. Nah itulah mungkin ya nggak mau di rumah sakit ke situ. Ya. Nah inilah keanehan dari suku anak rimba itu. Ya meskipun dia itu berobatnya secara tradisional juga ada yang ke rumah sakit. Nah bilangnya bapak ini di rumah sakit itu mungkin nggak bisa sembuh, Ya. tapi alhamdulillah pulang dari rumah malah sembuh Pak ya. Ya ini mungkin jodohnya ini di rumah. Tapi itu minum ramuan apa dibiarkan gitu aja kadang? Ya, ramuan tetap dikasih. Dikasih ya, enggak. Obat-obat lain tetap dikasih. Nah, Tapi obat di luar enggak dikasih lagi. Kalau di luar itu udah mempan ya udah dikasih lagi. enggak dikasih lagi. Bapak tadi mau kemana keluar? Beli rokok. Beli rokok. Oh. Nah, oke guys, saya akhiri sampai di sini dulu bincang-bincangnya dengan Bapak Tembung Grip mengenai kekebalan dalam hal penyakit di musim yang ekstrim ini guys ini. Dan ternyata rahasianya agar tidak terhindar dari penyakit itu hanya karena kebiasaan dan tentunya ramuan obat-obat dari hutan. Nah, oke guys, di sini warisan berkah. Apabila dalam penyampaian ini banyak kata-kata dan penayangan ini banyak salah, banyak kurang sopan, saya selaku manusia biasa yang tak luput dari salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan nanti akan kita sambung di part berikutnya, yaitu aktivitas memasak dengan menu yang unik sekali guys ini. Gimana nanti kita lanjut di part 3 yang lebih seru lagi. Saya akhir sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lauknya. Nah inilah guys, ini oleh-oleh dari pasar tadi guys ini. Wah ini ikan mas Bu ya. Ikan mas guys ini.